Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada materi pendapatan nasional, kalian pasti akan menemui submateri tentang konsep pendapatan nasional. Nah, ada 6 konsep yang harus kalian pahami, dan saran saya pahamilah konsep ini secara berurutan. Agar cepat hafal atau cepat memahami secara berurutan, kalau saya ini fokus ke huruf depannya, G, G, N, N, P, D. Nah, seperti itu kalau saya memahaminya, G, G, N, N, P, D. G yang pertama itu Gross Domestic Product, G yang kedua itu Gross National Product atau GNP. Kemudian N yang pertama itu Net National Product, Net yang kedua baru Net National Income. Kemudian P itu adalah PI atau Personal Income, dan D itu adalah DI atau Disposable Income. Nah, untuk mencari GDP atau Gross Domestic Product ini adalah seluruh pendapatan orang yang ada di negara tersebut, baik itu WNI negara itu maupun orang asing yang ada di negara tersebut. Seluruh penghasilannya dijumlahkan yang ada di dalam negara tersebut. Sedangkan untuk mencari GNP ini adalah GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Jadi ini memilih ya, ditambah atau dikurangi. Kalau pendapatan netonya hasilnya positif berarti GDP ditambah pendapatan neto. Tetapi kalau pendapatannya netonya hasilnya negatif, maka rumus GNP menjadi GDP dikurangi pendapatan neto. Pendapatan neto itu adalah pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Kemudian mencari NNP. NNP ini rumusnya GNP, hasil dari nomor 2 ini dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan ini kadang juga diganti dengan depresiasi. Jadi kata lainnya, penyusutan itu kata lain dari depresiasi. Kemudian konsep yang keempat, mencari NNI itu rumusnya NNP. NNP itu tadi nomor 3, dikurangi pajak tidak langsung. Nah, ini hati-hati ya. Pajak tidak langsung untuk mencari NNI. Kemudian untuk mencari PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran. Dan yang terakhir untuk mencari DI ini adalah PI dikurangi pajak langsung. Jadi seperti itu. Diingat-ingat, pajak tak langsung itu merupakan komponen dalam mencari NNI, sedangkan pajak langsung itu komponen mencari DI atau Disposable Income. Agar lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama, berikut data keuangan negara ABC. Jumlah pendapatan perusahaan asing dan lokal di negara tersebut adalah 200. Kemudian jumlah pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 50. Sedangkan jumlah pendapatan warga negara tersebut yang berada di luar negeri 20. Kemudian penyusutannya 10, pajak tak langsungnya 26, pajak langsungnya 15, laba ditahannya 2, pajak perusahaan 6, transfer payment 10, iuran pensiun 3. Nah, ditanya carilah ini semua komponen dari konsep pendapatan nasional. Ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Kita kerjakan satu persatu ya. Kita mulai dari konsep yang pertama yaitu GDP. GDP tadi adalah penghasilan seluruh orang yang tinggal di negara tersebut, baik WNI maupun WNA. Kita cek ada nggak data tentang itu. Jumlah pendapatan perusahaan asing dan lokal di negara tersebut. Nah, ini berarti ini adalah GDP 200 ini. Tidak usah dicari lagi. Nah, GDP sama dengan 200. Nomor 1 sudah ketemu.
Yang kedua yaitu mencari GNP. Nah, kita hadirkan rumusnya GNP yang tadi yaitu GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. GDP-nya kan ini udah ketemu ya 200.000. Nah, kita cari pendapatan neto. Pendapatan neto itu pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri. Berarti ini 20 dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di negara tersebut. Nah, berarti ini 20 dikurangi 50. 20 dikurangi 50 hasilnya minus 30, berarti kita menggunakan yang tanda minus. Maka GNP sama dengan 200 dikurangi 30. Kita pakai yang minus karena ini hasilnya minus. 200 dikurangi 30 hasilnya adalah 170. Ketemu GNP sebesar 170. Selanjutnya poin NNP. Kita cari konsep NNP. Kita hadirkan rumus NNP yaitu GNP dikurangi penyusutan. Ini GNP-nya 170 dikurangi penyusutan. Nah, penyusutannya ini 10. Kita tulis di sini NNP sama dengan 170 dikurangi 10, hasilnya adalah 160. Nah, udah ketemu NNP. Lanjut kita cari NNI. NNI saya hadirkan rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tak langsung. Ini NNP-nya 160, pajak tidak langsungnya ini 26. Kita tulis di sini NNI sama dengan 160 dikurangi 26. Maka hasilnya adalah 134. Nah, udah ketemu NNI. Selanjutnya kita cari PI. Ini saya hadirkan rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran. Nah, ini NNI-nya sudah ketemu sebesar 134. Kemudian transfer payment kita cari. Nah, ini ketemu sebesar 10. Kita tulis dulu di sini. Nomor 5, PI sama dengan 134 ditambah 10. Nah, kemudian dikurangi iuran-iuran. Kita cek ya dari atas. Ada iuran apa saja? Ini ternyata ada iuran laba ditahan sebesar 2, kemudian pajak perusahaan sebesar 6, kemudian iuran pensiun 3. 2 ditambah 6 ditambah 3, hasilnya 11. Berarti ini dikurangi 11. 134 ditambah 10 dikurangi 11, hasilnya 133. Selanjutnya kita cari DI. DI itu PI kan ketemu 133 dikurangi pajak langsung. Kita cek pajak langsungnya 15. Nah, ini berarti DI sama dengan 133 dikurangi 15. Hasilnya adalah 118. Nah, begini cara penyelesaian untuk soal nomor 1. Soal yang kedua, perhatikan data keuangan berikut. GNP 480.000, penyusutan 30.000, pajak tidak langsung 25.000, transfer payment 10.000, pajak langsung 20.000. Hitunglah net national income. Nah, perhatikan kalau kalian diminta net national income, padahal kalian tahu ya, sudah paham tadi urutan-urutan dari konsep pendapatan nasional GGNNPD. Nah, GGNNPD, net national income itu ada di urutan keempat. Untuk mencari nomor 4 ini, NNI ini, kalian harus tahu NNP. Padahal di data ini tidak ada NNP. Yang ada adalah GNP. Nah, ini GNP. Berarti GNP ini sudah diketahui. GNP 480.000. Berarti yang harus kalian cari, karena mau mencari nomor 4, kalian tetap harus mencari nomor 3 dan nomor 4. Nah, seperti itu. Jadi secara berurutan, kita cari dulu yang nomor 3, karena tadi nomor 2 sudah diketahui GNP. Nah, kita cari dulu NNP. NNP itu rumusnya GNP dikurangi penyusutan. GNP-nya 480, penyusutannya 30.000. Kita tulis di sini, NNP sama dengan 480 dikurangi 30.000, maka ketemu NNP sebesar 450.000. Selanjutnya baru kita cari NNI. Nah, yang ditanyakan tadi NNI ya. NNI itu rumusnya NNP. NNP-nya itu 450 dikurangi pajak tak langsung. Pajak tak langsung kita cek 25. Kita tulis di sini NNI sama dengan 450 dikurangi 25.000. Maka ketemu NNI sebesar 425.000. Nah, ini jawabannya dari contoh soal nomor 2.
NNI sebesar 425.000. Contoh soal yang ketiga, PDB negara XYZ pada tahun 2020 sebesar 50.000 miliar. PDB itu sama dengan GDP ya, Gross Domestic Product. Data lain sebagai berikut, pajak tidak langsung 400, pendapatan neto terhadap luar negeri 20, depresiasi 300. Depresiasi itu sama dengan penyusutan ya, sama aja. Kemudian iuran asuransi 100, konsumsi 200, laba ditahan 500, personal income 32.000, NNP 30.000, pengeluaran pemerintah 400, dan pajak langsungnya 250. Dari data tersebut ditanya itu besarnya transfer payment. Nah, kalian fokus aja ke yang ditanya, yaitu transfer payment. Jangan fokus pada datanya, karena kemungkinan data yang banyak ini ada beberapa data pengganggu yang tujuannya memang mengganggu kalian. Jadi mungkin ada beberapa data yang tidak digunakan karena tujuannya disampaikan di sini hanya untuk mengganggu kalian. Jadi fokus aja ke pertanyaannya, transfer payment. Transfer payment itu tadi kan ada di rumus PI ya, untuk mencari personal income. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran. Jadi untuk mencari transfer payment tinggal kalian pindah ruaskan. Transfer payment ini berarti menjadi PI dikurangi NNI ditambah iuran-iuran. Kenapa ini bisa menjadi dikurangi lah? Karena NNI ini pindah ruas. Semula positif menjadi negatif, iuran-iuran semula negatif menjadi positif. Karena pindah ruas. Berarti yang kita cari atau fokusnya kita gunakan rumus ini untuk menjawab soal nomor 3. Kita harus tahu PI, NNI, dan iuran-iuran. Kita cari dulu PI. Di dalam soal ada nggak ini PI, personal income? Nah, ternyata ada. PI 32.000. Kita tulis aja di sini dulu. Di bawah sini saya tulis PI 32.000. Kemudian NNI kita cari. Ada nggak di sini NNI? Ternyata nggak ada. Adanya NNP. Berarti kita hitung NNI dari awal aja. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tak langsung. NNP-nya 30.000, pajak tak langsungnya 400. Nah ini, 30.000 dikurangi 400. Hasilnya adalah NNI ketemu sebesar 29.600. Kemudian setelah itu kita cari iuran-iuran. Kita lihat yang termasuk iuran apa saja. Yang pertama ada iuran asuransi ini ya, 100. Konsumsi ini tidak. Kemudian laba ditahan ini, laba ditahan 500. Nah, sudah nggak ada lagi, hanya 100 sama 500. 100 ditambah 500. Iuran-iuran hanya ada 2. Maka iuran jumlahnya 600. Nah, kalau sudah ketemu 3 komponen ini tinggal masukin aja ke sini. Transfer payment sama dengan PI, PI-nya 32.000 dikurangi 29.600, ini adalah NNI, kemudian ditambah iuran-iuran. Maka akan ketemu transfer payment sebesar 3.000. Nah, jadi seperti ini guys cara memahami pada konsep pendapatan nasional. Bisa kalian lihat ada beberapa data yang tidak digunakan ya. Nah, ini adalah data pengganggu. Jadi hati-hati ya. Semoga lancar pembelajaran kalian. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.